Selamat siang Bu Sylvia sama Bu Imratul Kiroah. Selamat siang Bu Nana. Siang Bu Nana. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Bu Sylvia sama Bu Imratul Kiroah. Hari ini akan mengadakan coaching ya Bu ya? Ya betul sekali Bu. Ya, yang terlebih dahulu kami sebagai observers ingin menanyakan kepada coachnya, yaitu Bu Sylvia. Baiklah Bu Sylvia, pertanyaan yang pertama, sebagai coach, kompetensi apa yang Ibu Sylvia ingin kembangkan pada proses coaching ini Bu? Baik Bu Nana, jadi di sini kita akan mengembangkan kompetensi praktik baik dengan rekan sejawat. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua Bu Sylvia, kompetensi spesifik apa dalam proses coaching yang ingin diobservasi Bu? Baik, untuk spesifikasinya di sini coach saya akan berusaha meningkatkan minat rekan sejawat dalam meningkatkan kompetensi diri Bu Nana. Oke, baiklah Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching ini sendiri apa Bu? Baik, Bu Nana, untuk indikatornya sendiri itu rekan sejawat sendiri itu mengalami peningkatan dalam meningkatkan kompetensi diri. Oke, baiklah Bu. Sekarang silakan Bu Sylvia dan Bu Imratul Kiroah mengadakan coachingnya. Coachingnya dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Im. Yo masuk. Silakan duduk. Ya baik Bu Silvi, terima kasih atas waktunya Bu ya. Maaf mengganggu Ibu Silvi ya. Apa? Silakan Bu Im, ada apa nih? Baik Bu, jadi di sini saya ingin mengobrol nih sama Ibu nih terkait permasalahan yang sedang saya alami saat ini Bu. Ya, apa itu kalau boleh tahu? Jadi begini Bu, saya tuh memiliki beberapa rekan sejawat yang minat dalam meningkatkan kompetensi dirinya itu sangat rendah Bu. Oh, jadi Ibu di sini ibaratku menceritakan rekan sejawat Ibu yang rendahnya kok dalam mengembangkan kompetensi diri. Tapi sebelum kita melanjut perbincangan ini sih, saya ingin tahu dari Bu Im sendiri ya, tujuan kita untuk melakukan coaching ini apa ya Bu ya? Jadi tujuannya Bu, saya tuh ingin agar rekan-rekan saya itu memiliki keinginan yang sangat tinggi dalam meningkatkan kompetensi dirinya Bu. Oh, jadi di sini Ibu Im menginginkan supaya rekan sejawat Ibu mampu meningkatkan kompetensi diri. Baiklah Bu. Jadi Betul Bu. saya mau tanya nih dengan Bu Im, ya. Kenapa Ibu menganggap rekan sejawat itu minatnya rendah? Kalau boleh tahu. Jadi begini Bu, saya selaku wakil kurikulum Bu ya, saya mengamati proses perkembangan guru-guru atau rekan yang ada di sini. Jadi ada beberapa guru tuh memang keinginannya dalam meningkatkan kompetensinya menurut saya itu rendah. Kenapa? Ketika ada program pemerintah, mereka itu kayak minder ataupun menghindar Bu dari program tersebut. Jadi kayak sudah merasa nyaman berada di zonanya saat ini Bu. Oh, begitu. Jadi rekan sejawat Ibu menganggap sekarang mereka itu sudah aman di zona aman ya. Kira-kira nih menurut Ibu Im, seberapa penting sih guru itu harus meningkatkan kompetensi diri? Ya menurut saya sangat penting sekali Bu kita sebagai guru, karena kita tahu sendiri proses perkembangan anak zaman saat ini itu memang sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi penting sekali kita mengupgrade diri kita agar proses perkembangan peserta didik itu dapat kita sesuai dengan kebutuhan murid. Oh begitu, baik Bu. Kira-kira apa rencana Ibu supaya rekan kerja Ibu itu bisa atau mampu meningkatkan kompetensi diri? Rencana Ibu Im. Baik, jadi rencana saya salah satunya Bu, saya ingin mensosialisasikan bahwa ketika kita ada program pemerintah itu seperti PPG ataupun CGP itu kita harus mengikuti Bu, karena ternyata mengikuti program itu sangat banyak sekali ilmu-ilmu baru
yang dapat kita terapkan di dalam sekolah ataupun di lingkungan kelas, misalnya di dalam kelas, biar peserta didik kita pun tidak mudah bosan dengan pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu ya. Kira-kira nih kapan rencana itu akan Ibu laksanakan? Rencana saya Bu ya, misalnya ketika di awal semester, jadi ada semacam workshop gitu Bu, IHT terhadap rekan-rekan sejawat, misalnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, jadi terkait dengan paradigma baru lah sesuai dengan zaman saat ini. Jadi Oke. disosialisasikan terhadap rekan-rekan. Oke, baik Ibu Im ya. Jadi itu sudah tertuang semua ya rencana Ibu. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu Im? Perasaan Ibu Im bagaimana? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, bahagia sekali karena merasa dapat solusi juga Bu, ataupun saran juga, karena hati saya pun sudah semakin lega gitu Bu ya, karena unek-unek yang katakan saat ini dapat Oke. Oke, terima kasih ya Bu Im ya sudah mau ngobrol dengan saya melakukan coaching ya. Terima kasih ya Bu ya. Oke. baik Bu. Saya Ya, terima kasih luar biasa untuk Ibu Sylvia dan Ibu Imrotu. Jadi coaching di hari ini Ibu berjalan dengan lancar ya. Jadi dari beberapa kompetensi, semua kompetensi yang tercakup dalam rangkaian cerita itu semua sudah dijalankan. Kompetensi yang ingin dikembangkan untuk Ibu Imrotu sendiri tadi adalah praktik baik Bu. ya baik Bu Sri, terima kasih. Iya, praktik baik untuk mengembangkan kompetensi rekan-rekan sejawat Bu ya, luar biasa. Terus kira-kira menurut Ibu potensi lain yang ingin dikembangkan agar proses aksi yang ingin Ibu jalankan itu berhasil adalah membuat rencana workshop ya, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang luar biasa Ibu ya. Kami beri apresiasi luar biasa untuk langkah baik Ibu. Proses coaching hari ini berjalan dengan baik, lancar, alhamdulillah. Terima kasih juga atas peran sertanya Ibu Sylvia dan Ibu Imrotu. Kita ke putaran kedua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Im dan Bu Sylvi, berbaik ya. Siang ini Ibu berdua akan melakukan coaching Bu ya, di mana Ibu Sylvi menjadi coach dan Ibu Im menjadi coach ya. Nah, sekarang Ibu, Ya, untuk proses ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? jadi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini Bu, rekan sejawat itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap siswa. Jadi kompetensi yang dikembangkan adalah kepedulian guru ya untuk mengembangkan kompetensi siswanya. Terus Bu, dari kompetensi yang dikembangkan tadi, secara spesifik apa yang kompetensi ingin diobservasi Bu? Yaitu rekan sejawat yang kurang peduli terhadap siswanya Bu. Jadi yang tadi rasa kurang pedulinya itu yang perlu saya observasi di dalam kesempatan kali ini. Oh iya ya, berarti rasa kepeduliannya. Nah, setelah melakukan coaching ini, tujuan yang ingin dikembangkan itu apa nantinya Bu dari proses coaching yang akan berlangsung pada hari ini? Jadi salah satunya tadi guru itu memiliki kepedulian yang tinggi Bu terhadap siswa, sehingga proses pembelajaran pun jadi semakin intens gitu terhadap antara guru dan siswanya. Iya, bisa saya pahami. Jadi untuk kesempatan ini saya persilakan Ibu Sylvia dan Ibu Imrotu untuk melakukan coaching. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri ya. Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Silvi. Bu Im, ada waktu enggak? Saya ingin ngobrol nih dengan Ibu nih.
Iya Bu, ada Bu, silahkan pokoknya kalau buat Bu Silvi saya welcome. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, Bu, saya ingin ngobrol nih dengan Ibu perihal soal rekan sejawat. iya boleh. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Silvi? Ya, jadi gini Bu, rekan sejawat saya itu kalau saya perhatikan itu memang agak kurang perhatian dengan siswa masalah disiplin, Bu. Baik. Jadi kira-kira tujuan dari obrolan kita menurut Ibu Silvi hari ini tuh apa Bu? Jadi tujuannya itu bagaimana nih ya, tujuannya itu supaya rekan sejawat saya di sekolah itu mau peduli dengan siswa, terutama masalah disiplin, Bu, seperti itu. Nah, baik. Jadi kenapa itu Ibu menganggap rekan sejawat Ibu tuh di jurusan itu kurang peduli terhadap siswa Bu? Ya, karena saya lihat dari beberapa ibaratnya tuh secara melihat langsung ya, jadi ada beberapa rekan kerja itu memang kurang sekali perhatian terhadap siswa. Nah, yang kurangnya itu seperti apa Bu? Kurang pedulinya guru terhadap siswa tuh? Contoh ya dari cara berpakaian ya Bu ya. Jadi kan memang di sini kan kita berpakaian tuh harus rapi ya. Cuman kadangkala ada beberapa rekan sejawat itu ya tidak peduli, bahkan tidak Ya, peduli sama betul. sekali, seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi kalau boleh tahu, definisi peduli terhadap siswa yang menurut Ibu itu apa sih Bu? Kalau definisi menurut saya itu peduli itu artinya guru itu memberikan perhatian kepada siswa. Jadi apabila ada pelanggaran tentang disiplin ya ditegur seperti itu, diberikan contoh yang baik pada siswa tersebut. Oh ya, baik. Nah, jadi kira-kira nih menurut Bu Silvi seberapa. Ya, kalau dibilang seberapa penting, ya memang penting karena kenapa? Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada siswa kita ya. Supaya kenapa? Apa yang kita contohkan itu nanti diimplementasikan di luar sekolah itu apalagi di lingkungan kerja dan masyarakat itu memberikan contoh yang baik seperti itu, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira nih rencana apa yang akan Ibu lakukan agar rekan sejawat Ibu tuh memiliki kepedulian yang tinggi terhadap siswa Ibu? Jadi rencana saya begini Bu, saya akan mengadakan ibaratnya tuh briefing ya, briefing internal jurusan. Jadi di situ kita akan membahas masalah disiplin siswa, di mana masing-masing guru harus bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi tidak hanya satu dua orang, tapi semua guru yang ada di jurusan tersebut. Ya seperti itu Bu. Jadi rencana saya nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan Ya, mereka. ya, baik. Nah, sekarang kira-kira kapan nih akan Ibu mulai rencana Ibu itu? Rencana saya besok, Bu. Besok saya akan mulai mengumpulkan semua teman-teman rekan sejawat di jurusan multimedia. Oke, baik. Bagus sekali Bu ya. Benar sekali yang mungkin Ibu lakukan ini. Semoga nanti Ibu juga dapat berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap rencana Ibu ya. Siap, Bu. Ya, baik. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti obrolan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah setelah kita mengadakan obrolan atau coaching saat ini ya, jadi saya tuh merasa percaya diri kalau saya mampu bisa berpraktik baik dengan rekan sejawat demi peserta didik kita. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Saya yakin Ibu Silvi pasti mampu dan karena saya melihat Ibu Silvi ini luar biasa ini semangatnya. Oke, Jadi terima kita kasih, Bu saling Im. memotivasi, Bu ya. Ya, Iya, Bu Im. sama-sama Bu Silvi. Masih ada yang bisa saya bantu, Bu? Kayaknya udah cukup deh, Bu. Udah cukup. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, baiklah Ibu Sylvia sama Bu Iim. Kayaknya coachingnya luar biasa, bagus sekali. Ya, sudah mengikuti semua alur ceritanya dari tujuan sampai dengan tanggung jawab atau komitmennya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu menanyakan apakah
Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching, Bu? Pada Ibu Imratul? Apa yang sudah Jadi dilakukan yang saat sudah saya coaching? lakukan, saya sudah mengikuti alur Tirta, Bu, sesuai dengan model alur Tirta gitu terhadap Ibu Sylvia. Oke, terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coachingnya, Ibu kepada coachingnya, berdasarkan hasil coaching Ibu sendiri? Ya baik, jadi terhadap yang coaching saya lakukan itu, saya dapat meningkatkan kompetensi dalam misalnya meningkatkan observasi terhadap misalnya proses yang telah dilakukan pada Ibu Sylvie tadi, Bu. Salah terima satunya kasih. tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nana, Bu Sri? Alhamdulillah baik, Bu Im. Bu Im. Oke baik, jadi di sini Bu Sri dan Ibu Nana akan melaksanakan coaching ya, di mana Ibu Sri sebagai coachnya dan Ibu Nana sebagai coachingnya. Iya Bu, betul Bu. Ya baik, jadi Bu Sri ya, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan terhadap Ibu Sri nih sebagai coach. Jadi yang pertama, kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching ini Bu? Iya, dalam proses coaching pada siang hari ini Bu ya, di sini ada Bu Nana ingin memberikan atau sharing sejenak dengan saya tentang kegelisahan beliau bagaimana mengontrol siswa Bu yang menggunakan HP pada saat jam pembelajaran. Iya, itu Bu. Ya baik, mungkin pertanyaan ke selanjutnya Bu. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi Bu? Iya, di sini saya ingin mengobservasi tentang kemampuan diri seorang guru itu mengatur kedisiplinan di dalam kelas dalam hal penggunaan HP agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, Bu. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, baik. Selanjutnya, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Bu? Nah, di sini yang ingin kita capai Ibu, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan balance, dengan tanpa ada gangguan, seperti halnya salah satu contoh tadi Ibu ya, penggunaan HP yang sangat mengganggu pada saat proses pembelajaran, sehingga konsentrasi guru itu tidak maksimal. Ini yang kami ingin saya kembangkan dari tujuan awal. Itu Bu Im. Oke, baik. Jadi sekarang silakan mungkin Ibu Sri langsung melakukan coaching terhadap Ibu Nana ya. Iya Bu. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Iya. Bu Sri, halo Bu Sri. Oh, iya Bu Nana, apa kabar? Baik. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu Nana? Hari ini kita bersua dalam hal yang luar biasa Bu ya. Silahkan Ibu Nana. Iya Bu, begini Bu, saya ini ingin ketemu sama Ibu di Taman Kota ini Bu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Oh iya, apa itu kiranya Bu? Gini loh Bu, saya itu kan mengizinkan pembelajaran di kelas saya itu menggunakan HP, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Tetapi ketika saya memberikan materi itu Bu, siswa itu bukan mencari materi, tetapi malah bermain atau mencari sesuatu di HP tersebut, seperti misalnya search internet melalui menggunakan HP itu pakai Instagram, Facebook. Mereka tidak sesuai dengan apa yang saya suruh gitu Bu. Oh iya, berarti di sini di sekolah itu mengizinkan ya Ibu anak-anak membawa HP? Iya Bu, mengizinkan. Tapi ya nantinya kan dikumpulkan lagi ke guru mata pelajaran atau wali kelasnya Bu. Oh gitu. Kalau adanya anak bawa HP itu Bu, apakah penggunaan HP itu akan sangat mengganggu sekali dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan?
sebenarnya tidak mengganggu Bu, yang mengganggu itu kurang fokusnya siswa itu tidak sesuai tujuan dan fungsinya Bu ketika pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan begitu Bu. Jadi kalau ini sangat mengganggu dari proses pembelajaran Ibu, apa yang ingin Ibu inginkan dari langkah-langkah ingin Ibu lakukan ke depan Bu, supaya apa yang Ibu rasakan itu sedikit berkurang? Sebenarnya Bu, saya itu inginnya siswa itu ketika saya memberikan materi bahasa Inggris dan menyuruh mereka menggunakan HP itu ya sesuai fungsinya. Kalau materi ini yang saya suruh ya sudah cari aja materi itu, jangan mencari yang lainnya. Kalau rencana saya ke depan mungkin saya agar leluasa untuk mengontrol anak mungkin mengadakan kesepakatan kelas dulu Bu. Setelah itu mungkin jika ada kesepakatan kelas itu sudah dilaksanakan, apa yang Ibu harapkan dari pelaksanaan itu Bu? Nah, saya harapkan ketika sudah adanya kesepakatan kelas atau daftar absen yang akan saya berikan, mereka itu lebih terkontrol dalam penggunaan HP dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya Bu. Iya, jadi rencana-rencana ke depan Ibu selain mengontrol siswa menggunakan HP dengan cara membuat kesepakatan kelas, adakah cara lain yang bisa lebih spesifik Ibu? Saya mungkin akan mengelis atau mengabsen siswa-siswa yang menggunakan HP itu sudah selesainya dikumpulkan sama saya, dan juga saya akan memberikan solusi kepada mereka bahwa ketika pembelajaran saya tolong tidak menggunakan HP pada tidak sesuai dengan fungsinya, dan saya akan memberikan kepada mereka solusi bahwa menggunakan HP itu secara bijaksana dan sesuai aturan Bu. Iya, berarti harus ada ketegasan dari seorang pengajar, Bu ya, memberikan kebebasan kepada anak dengan konsekuensi harus membawa HP nanti ditaruh kembali gitu ya. Jadi rencana itu akan dilaksanakan kapan, Bu? Yang saya akan rencana itu mulai besok Bu, sesuai dengan sudah ada coachingnya antara Ibu, saya sudah merasa itu punya jalan keluar, jadi insya Allah besok akan saya akan melaksanakan aksi saya Bu. Oke Bu, jadi mulai besok pagi rencana itu akan dilaksanakan ya Bu ya. Oke, nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ingin melihat bagaimana prospek ke depan, progresnya itu apakah anak-anak mengikuti atau tidak. Pada pertemuan ke depan kita akan ketemu lagi di tempat yang sama Bu ya. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada Ibu. Jadi, bagaimana setelah Ibu melaksanakan coaching kita hari ini yang Ibu rasakan itu, Bu Nana? Waduh, senang sekali Bu. Setidaknya saya punya gambaran dari coachnya Ibu ya, sudah memberikan saya berupa saran, motivasi, dan rencana-rencana mengembangkan rencana saya untuk bisa mengontrol siswa dalam pelajaran bahasa Inggris menggunakan HP. Oke, alhamdulillah. Jadi dengan ketegasan juga harus dengan kebijaksanaan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Baiklah ya, terima kasih untuk Bu Sri dan Bu Nana sudah melakukan kegiatan coaching, di mana di sini coachnya adalah Ibu Sri dan kemudian coachnya adalah Ibu Nana. Di sini membahas soal mengenai penyalahgunaan HP ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih setelah Ibu melakukan coaching nih. Dari catatan saya di sini, alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach itu sudah memenuhi algoritma ya Bu ya. Jadi ada ibarat dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi apa nih yang perlu dikembangkan Ibu Sri sebagai coach? Iya, saya harus mengembangkan di kompetensinya untuk rencana aksi tadi Bu ya. Itu nanti akan ditegaskan kembali bagaimana pelaksanaan harus sesuai dengan konsekuensinya ke depan gitu Bu. Untuk supaya sebagai coach ya. Oke, baik ya Bu Sri. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira indikator apa yang bakalan Ibu lihat tercapai pada coaching Ibu Nana ini?
Iya, indikator yang ingin saya lihat adalah perkembangannya, Bu. Di mana anak didik itu yang sekiranya tadi membawa HP, nantinya membawa HP, tapi penggunaannya dioptimalkan karena tidak ada aturan melarang anak tidak membawa HP ke sekolah, gitu, Bu. Jadi kita lihat perkembangannya ke depan bagaimana prosesnya kepada anak didik itu sendiri, gitu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, bagus sekali pertanyaan Bu Sri ya sebagai coach, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nana sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nana, Bu Sri. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu Silvi. Baiklah. Jadi di kegiatan ini kami berdua akan melakukan coaching ya, di mana di sini Bu Nana sebagai coach dan Bu Sri ini sebagai coaching ya. Sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan melakukan pra observasi ya atau posisi. Jadi di sini saya akan bertanya dengan Ibu Nana sebagai coach. Oke. Bu Nana, saya ingin bertanya nih, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching saat ini? Ya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini terkait dengan masalah yang dihadapi coach saya, yaitu Bu Sri, tentang belum bisanya melakukan manajemen waktu yang baik antara tugas pokok mengajar dengan waktu tugas daring CGP dan yang terkait dengan tugas pokoknya Bu Sri. Yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana Ibu Sri bisa memaksimalkan cara manajemen waktu yang baik gitu Bu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Nana. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi pada coaching saat ini? Kompetensi yang spesifik yaitu manajemen waktunya Bu. Jangan sampai Bu Sri harus bisa memilah dan manajemen waktu yang baik antara CGP atau tugas pokoknya Bu. Harus bisa milah yang lebih prioritas begitu. Baik Bu Nana, pertanyaan terakhir ya di pra ini, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Nana? Indikatornya sudah bisanya nanti indikatornya bagaimana Bu Sri itu nanti setelah adanya coaching, Bu Sri itu lebih bisa mengatur waktu dengan secara baik dan maksimal Bu. Oke, terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya di pra observasi ini. Baik, saya persilakan Bu Nana dan Bu Sri melakukan coaching. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nana. Assalamualaikum Bu Sri. Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Iya Ibu, maaf ganggu waktunya sebentar Bu ya. Ibu ada waktu kan hari ini? Ya, kalau untuk Bu Sri, insya Allah ada waktu. Iya, terima kasih Bu. Iya Bu, maksud saya datang ke sini ini, saya ada sedikit kegelisahan Bu tentang diri saya. Iya, tentang diri saya sendiri. Saya itu merasa jolim terhadap anak-anak murid saya Bu. Oh begitu. Sekiranya apa tujuan pertemuan kita ini Bu? Iya Bu, saya ingin mendapatkan penguatan Bu tentang apa yang saya alami, tentang apa yang ingin saya lakukan nanti ke depan, apakah hari ini itu sesuai atau tidak itu Bu. Makanya saya menjumpai Ibu Nana, ingin mendapatkan sesuatu sebagai pencerahan saya agar bisa saya merasa diri saya itu baik-baik saja gitu Bu. Ya, sekiranya permasalahan yang Ibu hadapi apa ya? Iya Bu, saya ini kegelisah dengan diri saya sendiri Bu. Saya belum bisa mengatur waktu saya karena tugas CGP dengan tugas pokok saya sebagai seorang pendidik yang seolah-olah saya mendidik itu hanya sebatas biasa-biasa saja Bu. Jadi merasa anak didik saya itu kurang optimal untuk belajar di sekolah itu Bu. Oh, iya. Apakah Ibu Sri itu memiliki hambatan dalam mengatur waktu itu Bu? Iya Bu, sebenarnya hambatan tuh banyak tidak hanya sebagai pengajar, saya juga punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang punya 4 anak yang notabene semua masih optimal saya yang mengurus. Ditambah lagi dengan tugas-tugas CGP yang memang menuntut kita harus on time Bu. Jadi saya saya bisa mengatur waktu antara tugas-tugas yang terbeban ke saya gitu Bu. Oke.
menurut Bu Sri itu seberapa penting pengaturan waktu itu yang Ibu mau sebenarnya? Seperti apa gitu? Seberapa Iya, penting Bu. pengaturan waktu itu? Suaranya putus-putus ya, Bu. Tapi saya boleh tangkap dari pertanyaan Ibu tuh, saya menginginkan dengan pertemuan ini, saya ingin memberikan penguatan kepada saya. Apa yang saya lakukan ini, yang pertama saya ingin mengatur waktu, Bu. Saya ingin membuat skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan saya. Yang jelas, kegiatan pokok mengajar saya ada selalu saya kedepankan gitu, Bu. Selain itu, baru kita melakukan kegiatan JGP. Iya, Bu. Kalau boleh saya kasih saran Bu ya, memang benar apa yang dikatakan Bu Sri bahwa tugas fungsi kita yang pertama itu adalah mengajar. Tetapi sebaliknya juga kita punya ada kegiatan CGP untuk meningkatkan kompetensi kita juga sebagai seorang guru. Nantinya kalau punya kompetensi yang baik maka imbasnya ke siswa juga Bu ya. Terus saran saya, Ibu cara mengerjakan tugasnya Ibu jangan sampai tugas-tugas itu menumpuk Bu. Ketika sebelum deadline itu Ibu sudah on time gitu. Ketika dikasih fasilitator tugas ini segera kerjakan. Jadi tugas tersebut tidak menumpuk sehingga dua-duanya antara tugas pokok dan tugas TGP itu terselesaikan dengan baik. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu atas masukannya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi pengantar saya. Selanjutnya Bu, rencananya kira-kira rencana kedepannya setelah diadakannya coaching apa Bu? Strategi Ibu yang melakukan supaya bisa mengatur waktu Bu? Iya, saya akan buat jadwal Bu. Selain buat jadwal sebagai prioritas utama saya ya. Jadi semua saya agendakan sehingga tidak ada yang terlalaikan. Itu Bu. Iya, bagus sekali. Apa komitmen Ibu sih terhadap rencana aksi tersebut? Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan secepatnya Bu. Kalau bisa besok langsung saya laksanakan agar semua kegelisahan itu terjawab. Bagus sekali. Dan tindak lanjutnya dari obrolan kita ini Bu Sri kira-kira apa Ibu? Saya harus konsekuensi Bu dengan langkah-langkah yang saya ambil Bu, sehingga semua tidak hanya sebatas ucapan tapi sebuah berupa tindakan gitu Bu. Ya, bagus sekali ya aksi ya. Aksi ya bagus, artinya harus komitmen dan tanggung jawab dengan apa yang Ibu utarakan. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini Bu? Ya luar biasa Bu, saya bahagia sekali ketemu dengan Ibu yang memberikan sedikit pencerahan, memberikan saran dan memberikan hal-hal yang mungkin saya belum memahami. Saya jadi merasa saya punya teman dan punya rekan untuk bisa berbagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, sama-sama Bu Sri. Ya kembali. Silakan. Ya baik ya, tadi Bu Sri sama Bu Nana sudah melakukan coaching ya. Nah, sekarang saya mungkin ada beberapa pertanyaan terhadap Bu Nana sebagai coach. Nah tadi sudah melakukan coaching itu ya. Nah apa yang menjadi indikator pencapaian dalam pengembangan yang diinginkan tadi Bu Nana? Ya, yang ingin saya capai tadi tentang proses coaching itu Ibu Sri itu memiliki kompetensi dalam manajemen waktu, tapi setelah mengadakan coaching alhamdulillah Bu Sri-nya sudah paham bahwa cara manajemen waktu yang baik antara CGP dengan tugas pokoknya Bu. Oke baik, jadi tadi sudah mulai terlihat ya, kemudian area yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil percakapan Ibu tadi apa Bu? Yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan yaitu aksi nyatanya, aksinya itu. Rencana aksinya itu bukan hanya diucapkan saja atau diutarakan, tapi harus sesuai dengan faktanya, membuat jadwal begitu, sehingga tidak ada yang terbengkalai antara tugas pokok dengan CGP-nya, semuanya berjalan lancar dan sukses nanti ke depannya. Baik, terakhir ya Bu pertanyaannya. Nah, kompetensi apa lagi Bu yang kira-kira ingin Ibu kembangkan nih setelah melakukan coaching yang barusan tadi? Ya, pokoknya kompetensi yang akan dikembangkan lagi setelah mengadakan coaching yaitu Bu Sri harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas fungsinya, baik mengikuti pelatihan CGP ataupun tugas pokoknya, sehingga apa yang ingin dicapai oleh Bu Sri itu bisa terlaksana dan bisa manage waktu dengan baik dan maksimal sehingga hasilnya luar biasa dan mantap. Rasanya
apa yang telah Bu Nana dan Bu Sri lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan bermanfaat untuk Bu Sri dan Bu Nana. Baik, sekian dari saya sebagai observer. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.